Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Cetonapa, MTH. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Pencipta alam raya, mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Selamat dunia. Mari puji Dia, Sang Anak Domba Allah. Mari puji Dia yang mati bagi kita. Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita, terambil dari Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-8 berkata buat kita sekalian, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami telah bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berikanlah kami pengampunan-Mu ya Bapa, baruilah hati dan perilaku hidup, serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Diberi nyanyian baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Karena itu, jemaat membuka kitab dari Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kejadian 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Jika Alkitab Bapak Ibu Saudara telah ditemukan, biarkan dia terbuka. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami dengan Roh-Mu ya Kudus, sehingga di saat kami membaca, kami merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dengan baik. Dan secara khusus, kami diajarkan memperlakukan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah itu menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Senang kita boleh berkumpul bersama lagi, walaupun kita bersama-sama menikmati kebersamaan dengan Tuhan dengan channel YouTube GPIB Immanuel Supratman. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah mendapat kasih karunia Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kalau saudara membaca kitab Kejadian, maka saudara akan menemukan bagaimana dampak dari kejatuhan manusia dalam dosa itu. Kita menemukan bagaimana kisah pembunuhan yang dilakukan Kain. Bagaimana kehidupan manusia setelah terusir dari Taman Eden. Itulah dampak ketika kita meninggalkan Tuhan. Dalam bacaan kita pada saat ini, kita akan berbicara 3 hal. Yang pertama, saudaraku, kita akan bicara tentang kejahatan manusia. Saudara perhatikan seperti yang Pak Pendeta katakan tadi, bahwa dosa, kejahatan tidak pernah berhenti ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Dalam teks bacaan kita, saudaraku, perhatikan dalam pasalnya yang ke-6. Apa kejatuhan manusia yang hendak disampaikan dalam teks bacaan kita ini? Di situ diperlihatkan adanya penyelewengan moral, adanya kejahatan moral yang dilakukan oleh umat manusia. Perhatikan saudaraku dalam ayatnya yang kedua, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai oleh mereka. Pertanyaan kita, saudaraku, siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Siapa yang dimaksud dengan anak-anak perempuan? Beberapa penafsir mengatakan bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak dari keturunan Set, keturunan yang betul-betul menghayati hubungannya dengan Tuhan. Sedangkan anak-anak perempuan, penafsir ada yang mengatakan bahwa itu adalah keturunan dari Kain. Tapi saudara-saudaraku, penggabungan dari manusia yang dekat dengan Allah kemudian meninggalkan Allah dengan mengawini dengan manusia yang tidak taat kepada Tuhan membuahkan kejahatan. Dan di hadapan Allah itu adalah hal yang membuat Allah akan bertindak. Dalam ayatnya, saudaraku, kita menemukan juga kejahatan manusia. Perhatikan dalam ayat 11, di luar teks bacaan kita dikatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran kejahatan manusia dilakukan. Tidak mengherankan kemudian Allah hendak menyatakan tindakannya, menyatakan akan hukumannya di balik kejahatan manusia yang terjadi pada masa itu. Kemudian hal yang kedua yang hendak kita bahas adalah adanya penyesalan Allah dan tindakannya. Coba saudara-saudaraku, kita memperhatikan dalam teks bacaan kita dikatakan demikian. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kata menyesal, saudaraku, adalah prasa antropomorfis, yaitu menggambarkan atau menyerupakan Tuhan itu dengan wujud manusia, dipakai oleh penulis. Apa makna dari kata menyesal, saudaraku? Diambil dari kata nifal yang memiliki arti
atau dimaknai sebagai Tuhan menghela napas, atau juga mendesah, atau juga dikatakan kasih Allah yang menderita. Dia tertusuk oleh karena ciptaannya itu rusak, dicemarkan oleh dosa. Jadi kata menyesal di sini jangan dilihat sebagai tindakan Allah kemudian mengabaikan ciptanya sudah dibuat, tetapi tindakan di sini bagaimana Allah mendesak. Ada hati yang pilu, menghela napas. Ya, kasih Allah yang luar biasa itu kemudian menderita oleh karena ciptaannya yang mulia itu dirusak, dicemarkan oleh perbuatan jahat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, saudaraku, ya, ada tindakan Allah berupa kasih karunia. Tapi sebelum kita melihat dalam catatan ketiga, ketika Allah menyesal itu, apa yang Allah mau lakukan terhadap ciptaannya itu, saudara? Di balik kejahatan manusia kemudian Allah mendesak, menghela napas panjang karena penderitaan akibat ciptanya yang mulia rusak. Coba perhatikan saudaraku, kita melihat dalam ayatnya yang ketiga, tindakan Allah. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Perhatikan saudara-saudaraku, bahwa kehidupan manusia, umur manusia hanya dibatasi 120 tahun. Artinya bahwa manusia tidak lagi hidup kekal. Ada keterbatasan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada manusia akibat dari dosa tersebut, akibat dari kejahatan tersebut. Dan kemudian saudaraku, kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang kedua, tindakan apa lagi yang dilakukan oleh Tuhan? Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan dari muka bumi. Kata menghapuskan di sini juga, Bapak Ibu Saudaraku, bisa kata menghancurkan atau membersihkan semua ciptaannya itu yang telah rusak akibat perbuatan manusia yang berdosa. Jadi alam semesta juga merasakan dampak dari perbuatan manusia yang berdosa itu, saudara. Tetapi kemudian pertanyaan kita, apakah ada kehidupan baru lagi setelah Allah menghapuskan, Allah menghancurkan, Allah membersihkan ciptaannya? Ayatnya yang ke-8, dan inilah yang tadi Pak Pendeta katakan, catatan yang ketiga. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku, manusia yang berdosa mendapatkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah atau anugerah Allah ini kemudian menyatu menyelubungi kejahatan manusia melalui Nuh. Kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia Allah menyelubungi kejahatan manusia pada zamannya? Kalau saudara melihat ayatnya yang ke-9 pasal ke-6, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Allah memperhitungkan Nuh yang sungguh-sungguh dekat kepadanya. Allah mengingat Nuh dan keluarganya karena Nuh dekat dengan Tuhan. Nuh tidak bercela, menjadi orang yang benar pada zamannya. Kejahatan-kejahatan manusia itulah kemudian diselubungi oleh Allah lewat anugerahnya melalui Nuh. Nuh itulah yang kemudian diselamatkan oleh Allah dari air bah ketika menghapuskan, menghancurkan, membersihkan ciptaannya yang rusak itu.
Dan disitulah rancangan Tuhan bekerja, saudara-saudaraku. Bahwa di balik kemarahan Tuhan, Tuhan masih memperlihatkan kasih karunia-Nya yang tidak pernah pudar, yang sudah dijanjikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan dimanapun kita berada, kadang kita menyaksikan sendiri, kadang kita mendengar, membaca begitu banyaknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh ikut ambil bagian dalam kejahatan itu. Justru sebaliknya, bagaimana kita mencegah kejahatan itu. Kita belajar seperti Nuh, bahwa dia walaupun hadir di tengah-tengah kejahatan manusia, tetapi dia tidak ambil bagian dalam kejahatan itu. Sebaliknya, dia tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita mau belajar dari pembacaan kita untuk kita renungkan bersama? Yang pertama, saudara, bahwa ternyata Allah itu selalu memurkai setiap kejahatan yang ditemukannya. Bahwa Allah tidak pernah senang melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh setiap umat manusia, termasuk orang percaya. Saudara bisa membacanya dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Kemudian pembelajaran yang kedua, saudaraku, bahwa tindakan penghukuman yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia itu merupakan otoritas Allah yang tidak bisa saudara dan saya pertanyakan. Saudara dan saya adalah ciptaannya. Apapun tindakan Allah terhadap orang yang berdosa, itu merupakan otoritasnya. Dan yang ketiga, saudara, seperti Allah menganugerahkan kasih karunia kepada Nuh, saudara dan saya juga mendapatkan kasih karunia sepanjang masa melalui Yesus Kristus. Ketika kita bertobat, kita datang kepadanya, maka anugerah Allah itu, kasih karunia Allah itu, tangannya terbuka kepada kita, asalkan kita mau datang kepadanya, memohon pertobatan, dan kemudian kita hidup dekat kepadanya. Saudaraku, marilah kita belajar seperti ini. Dikatakan bahwa Nuh adalah orang benar. Dia tidak bercela. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita semakin mendekatkan kepada Tuhan, supaya hidup kita diberikan hikmat untuk menghadapi kondisi apapun di pandemi ini. Kita tidak melakukan kejahatan karena kondisi ini. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Kasih yang kekal.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan pengakuan iman kita masing-masing. Bersama semua orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan dengan hati yang penuh kerendahan. Kita berdoa. Berkati bangsa dan negara ini ya Tuhan, lewat Presiden Jokowi dan jajarannya, bersama-sama dengan aparat keamanan TNI Kepolisian, bersama-sama pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gubernur, Wali Kota dan Bupati, bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa untuk bergandengan tangan di dalam menjaga keutuhan NKRI Pancasila, bersama-sama para petugas medis dan Satgas Covid untuk menangani akan virus COVID-19 yang masih ada sampai sekarang ini. Berikan semua kekuatan kesehatan terkhusus para petugas medis agar dapat menangani dengan baik dan diberikan kesehatan yang luar biasa. Hamba-Mu juga mendoakan akan gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gereja-Mu GPIB terlebih Jemaat Immanuel Supratman dengan berbagai kegiatan yang penuh keterbatasan di tengah pandemi. Tuhan sempurnakan, Tuhan menunjang baik daya dan dana serta menopangnya di tengah tantangan yang ada. Hamba-Mu juga mendoakan para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, baik sebagai diaken penatua, baik sebagai unit-unit misioner, para pekerja gereja di dalamnya, pelaksana area majelis jemaat, karyawan koster tim multimedia, diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas pelayanan di rumah Tuhan di tengah-tengah kondisi COVID saat ini. Mereka diberikan kekuatan imun dan iman yang berharap kepada Tuhan. Hamba-Mu juga menyerahkan para gembala sidang, pelayan firman dan sakramen, khususnya di jajaran GPIB. Terlebih hamba-Mu bersama dengan keluarga yang Tuhan boleh hadirkan di jemaat ini. Berikan kami imun yang kuat, kesehatan dan sukacita dalam melayani di tengah dinamika yang ada. Kami mendoakan juga mereka yang turut ambil bagian di dalam membantu pelayanan dari gereja saudara. Baik Pendeta Sony, Pendeta David dan keluarga diberikan kekuatan dan semangat. Memberkati juga proses perubahan Vikaris Jonathan agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan fungsionaris Majelis Sinod GPIB, Mupel GPIB, Lembaga Gereja Islam Kristen diberkati dalam tugas tanggung jawab mereka. Persiapan persidangan ya Tuhan, di bulan Oktober biarlah Tuhan yang berkati. Semua perangkat yang dipersiapkan oleh Majelis Sinode dan panitia yang ada, mari Tuhan Engkau sempurnakan semua. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di mana-mana, khususnya di Jemaat Immanuel Supratman. Berkati hidup mereka, baik kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka di tengah pandemi. Topang mereka di tengah pergumulan. Pulihkan akan kesehatan mereka tak kala mereka bergumul oleh karena kesehatan baik di rumah sakit maupun di luar rumah. Kami serahkan semua dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan orang-orang tua kami di masa tua mereka dalam segala keterbatasan mereka. Topang dan kuatkan mereka agar mereka tetap melihat kemurahan Tuhan di sepanjang sisa kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, mereka yang menikmati sukacita Tuhan dalam sepekan, baik usia perkawinan maupun usia kelahiran. Di dalam nama Yesus ajarkan mereka untuk mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon,
dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur pasal 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku aku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Kekasih Kristus, marilah bangkit berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan yang berkata buat kita sekalian. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Setiamu Tuhan tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas melas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang, Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lepas. Angkatlah hati dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.